Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari perwakilan kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai mata kuliah komunikasi kelompok dengan topik pembahasan yaitu Groupthink Conflict Avoidance. Next. Berikut merupakan nama-nama dari kelompok 3, yaitu pertama ada Sania Zakiatus, ada Ratu Saskia, Putri Sabrina Surur, Jiskarin, ada saya sendiri Aulia Maharani, dan Kalista Zafira. Next, Zafira. Yang pertama langsung aja ada ke definisi dari groupthink, yaitu merupakan proses pengambilan keputusan yang terjadi dalam satu kelompok yang didukung oleh adanya faktor saling ketergantungan satu sama lain. Jenis pemikiran ini terjadi ketika kelompok berusaha untuk mengurangi konflik, memaksimalkan kekompakan, dan mencapai konsensus tanpa menguji, menganalisis, dan mengevaluasi ide secara kritis. William Safir mencatat bahwa istilah groupthink pertama kali muncul dalam artikel majalah Fortune pada tahun 1952. Yaitu ketika sebuah kelompok mengambil keputusan terlalu cepat, mereka tidak mempertimbangkan dengan baik implikasi dari keputusannya. Groupthink menghasilkan konsensus yang tidak efektif. Terlalu sedikit konflik dapat menurunkan kualitas keputusan dari kelompok. Ketika sebuah kelompok tidak meluangkan waktu untuk memeriksa konsekuensi positif dan negatif dari keputusan alternatif, kualitas keputusannya memungkinkan akan menurun. Next, contoh kasus. Kami mengambil contoh dari fenomena sekelompok wartawan amplop Kota Tegal. Yang dimaksud dengan kelompok wartawan amplop ini adalah sekumpulan individu yang memanfaatkan profesi wartawannya untuk mencapai atau mencari keuntungan kelompoknya sendiri. Diketahui pada awalnya pembentukan kelompok wartawan ini disebabkan oleh adanya homogenitas yang kemudian memunculkan tingkat kohesivitas yang tinggi, seperti adanya kesamaan dalam bidang profesi, status sosialnya, hingga kepentingan terkait kelompok amplop tersebut. Berdasarkan penelitian dari jurnal Icon, grup ini memiliki dua grup WhatsApp yang terdiri dari grup WA1 dan 2. Grup WA1 ini beranggotakan seluruh wartawan pada lingkungan kerja tersebut, dan yang kedua ini berisikan wartawan amplop yang dimaksud. Dalam grup WA2 ini, seluruh informasi yang ada di dalam grup bersifat rahasia dan tertutup, dikarenakan mereka memiliki aturan untuk tidak menyebarluaskan informasi yang didapatkan dari grup WA tersebut untuk menghasilkan kredibilitas yang tinggi akan informasi bagi kelompoknya sendiri. Selain itu, kelompok ini juga memiliki aturan untuk selalu melapor dan meminta izin kepada ketua ketika terdapat informasi yang diperoleh. Hal ini dapat membantu kelompok wartawan amplop dalam mencari keuntungan karena memiliki modal sebagai wartawan media resmi dan juga mendapatkan informasi yang memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi. Next, analisis kasus. Berdasarkan kasus di atas yang mendasari fenomena groupthink pada kelompok wartawan amplop ini dikarenakan adanya faktor kesamaan homogenitas, yaitu dalam segi penghasilan sebagai wartawan yang membuat munculnya grup WA kedua sebagai sumber tambahan penghasilan yang dirasa kurang. Selain itu, menurut groupthink, faktor lain yang mempengaruhi fenomena ini dapat terjadi adalah karena adanya kesamaan status sosial, profesi, hingga tingkat kepentingan, seperti yang disebutkan pada contoh kasus yang melatar belakangi terbentuknya grup sampai terciptanya keputusan dalam grup ini. Menurut hasil diskusi kami, kelompok ini menyalahgunakan nama wartawan untuk mendapatkan keuntungan kelompoknya sendiri, walaupun pada awalnya terdapat anggota kelompok yang tidak setuju sebab merasakan bahwa apa yang dijalankan ini tidak benar. Namun, karena adanya kepemimpinan yang mendominasi dalam mengambil keputusan dan jalannya kelompok, hal ini membuat seluruh anggota pada akhirnya mengikuti hasil keputusan dan aturan yang ditetapkan oleh pemimpin serta mengikuti suara terbanyak dari hasil diskusi, yang mana dalam groupthink hal ini disebut dengan current seeking behavior, atau yaitu perilaku kecenderungan saling bergantung dan memiliki kesepakatan untuk mempertahankan konsensus kelompok dalam memecahkan masalah serta mengambil keputusan dalam kelompok. Selain itu, berdasarkan ciri-ciri dari groupthink, faktor dominasi pada kelompok juga dapat mempengaruhi terjadinya groupthink, sebab hal ini melahirkan adanya anggota yang hanya mengikuti hasil keputusan karena lebih mengedepankan kepentingan kelompoknya. Next. Berikut referensi yang kami gunakan. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.